Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan materi berjudul penafsiran ayat Al-Qur'an tentang moderasi beragama. Sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Ibnu Said Alki dengan NIM 005. Yang kedua, Devi Anggraini NIM 024. Yang ketiga, Husnul Fatimah NIM 025. Yang keempat, Fitri Dwi Desianti NIM 028. Yang kelima, Muhammad Nasrullah NIM 029. Dan yang terakhir, Anida Fitria Solawati NIM 034. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dengan NIM 213111024. Di sini saya akan menjelaskan pengertian moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya adalah kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sehingga kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, iktidal adil, dan tawazun berimbang. Sedangkan beragama secara bahasa berarti menganut atau memeluk agama, dan agama itu sendiri mengandung makna yaitu sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalin dengan kepercayaan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrim kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Moderasi beragama merupakan konsep yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjadi generasi Islam yang bermoderasi untuk mencapai persatuan dan kesatuan negeri. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, NIM 213111025. Di sini saya akan menyampaikan materi ayat-ayat Al-Qur'an tentang moderasi beragama. Yang pertama, landasan utama ayat Al-Qur'an tentang moderasi beragama berada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umatan wasaton, agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata wasaton dalam ayat tersebut secara bahasa mempunyai arti yaitu tengah. Beberapa literatur tafsir Al-Quran dari tafsir Tobari, Ibnu Katsir hingga tafsir Jalalain, yaitu tafsir klasik yang biasa dijadikan rujukan. Kata wasaton ditafsirkan sebagai al-khiyar dan al-adl, dua kata dalam bahasa Arab yang mempunyai arti baik dan adil. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kata wasaton untuk mensifati sikap orang-orang muslim yang moderat dalam beragama, tidak termasuk dari golongan yang berlebih-lebihan dalam beragama,
dan juga tidak termasuk dari golongan yang ceroboh dalam beragama. Menurut Quraisy Shihab, surat Al-Baqarah ayat 143 ini telah memberi petunjuk tentang posisi yang ideal atau baik, yaitu posisi tengah. Nah, maksud dari posisi tengah adalah memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas dalam beragama. Saya Ibnu Said Alki dengan NIM 213111005 akan melanjutkan materi yang kedua, moderasi beragama dalam sikap menghormati sesembahan agama lain. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi wala tasabbul ladzina yad'una min dunillahi fasayabbullahu adwa bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini secara khusus ditunjukkan kepada kaum muslimin tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap sesembahan kaum musyrik. Kaum muslim dilarang memaki sesembahan seperti berhala dan lainnya yang disembah oleh agama lain. Karena jika kaum muslim yang memulai duluan untuk memakinya, maka akibatnya mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas atau tanpa berpikir dan tanpa dasar pengetahuan. Dari larangan memaki sesembahan orang kafir dalam ayat tersebut, Al-Qurtubi dalam kitabnya yaitu Al-Jami' li Ahkami Al-Quran menyebutkan bahwa ayat ini merupakan bentuk bagian dari perdamaian. Nama saya Fitri Dwi Desyanti dengan NIM 213111028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang moderasi beragama. Yang ketiga, moderasi beragama dalam sikap saling berbuat kebajikan dan adil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat ini merupakan informasi kebolehan untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin. Quraisy Shihab menegaskan, perang yang dimaksud pada ayat ini adalah perang dalam agama, bukan perang yang disebabkan oleh kepentingan duniawi seperti perebutan sumber daya dan sebagainya. Kata tabarruhum pada ayat tersebut diambil dari kata birru yang bermakna kebajikan yang luas. Penggunaan kata tersebut mencerminkan kebolehan untuk melakukan aneka kebaikan bagi non-muslim selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Dengan demikian, tidak ada batasan berinteraksi dan berbuat baik kepada non-muslim selain persoalan akidah dan aspek kepentingan umat Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Kenalkan, saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 213111029. Yang keempat, moderasi beragama bermakna tidak ada pemaksaan memeluk Islam atau kebebasan beragama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluk agama Islam, karena Allah lah yang akan memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan sukarela dan penuh kesadaran. Karenanya, kewajiban kita hanyalah berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan cara berdakwah yang santun dan mendamaikan, tidak dengan paksaan dan ujaran kebencian. Kalaupun harus berdebat secara argumentatif sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat dan logis, bisa diterima akal sehat atau rasional, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam harus menjadi pionir untuk bersikap toleran dalam menghadapi keyakinan yang berbeda, bukan sebaliknya. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anida Fitria Solawati dengan NIM 213111034. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dan bernegara. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna ja'alnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan prinsip dasar hubungan antar sesama manusia di muka bumi. Kata syu'ub adalah bentuk jamak dari kata sya'bun yang berarti kumpulan dari sekian qabilah. Sedangkan kata ta'arufu berasal dari kata arufa yang berarti saling mengenal. Inilah prinsip dasar hubungan manusia, bahwa manusia itu beragam dan harus saling mengenal. Karena mereka dijadikan Allah berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku dengan keragaman itu Allah menghendaki agar manusia saling mengenal. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia yang beragam itu sesungguhnya setara di hadapan Allah, yang membedakan mereka adalah ketakwaannya. Ayat ini adalah ayat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menghapuskan fanatisme jahiliyah dan diskriminasi serta mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Berikut ialah materi tentang moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Cukup sekian dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Agama merupakan konsep yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa menjadi generasi Islam yang bermoderasi untuk mencapai persatuan dan kesatuan negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.